Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aslihatul Fuadah, SIKOM MA, merupakan salah satu dosen jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Sudirman. Video ini bertujuan untuk menyusun dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran dalam sertifikasi dosen tahun 2025. Pada video ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Psikologi Komunikasi. Penjelasan dalam video ini akan terbagi menjadi 3 poin utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah Psikologi Komunikasi diberikan pada semester 3 yang mempelajari tentang pengertian karakteristik manusia dilihat dari aspek psikologi dalam konteks komunikasi, sistem dan proses komunikasi intrapersona, psikologi komunikator, karakteristik pesan dan psikologi pesan, pengetahuan tentang salah satu hal esensial dalam proses komunikasi antar manusia untuk membentuk saling pengertian, menyebarkan pengetahuan, dan melestarikan peradaban. Dengan pengetahuan ini, diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan analisis terhadap gejala psikologis dalam proses komunikasi. Capaian pembelajaran mata kuliah ada 3. Ada 16 materi dalam mata kuliah ini. Referensi atau bahan kajian dapat dilihat juga ada salah satu tulisan saya dalam book chapter yang berjudul Kajian Psikologi Komunikasi pada Komunikasi Intrapersonal Mahasiswa Santri dalam proses pembelajaran di pondok pesantren dan perguruan tinggi. Untuk proses delivery-nya, sistem pembelajaran menggunakan sistem sinkronus dengan metode perkuliahan pasca pandemi dengan menerapkan pembelajaran tatap muka atau luring, serta dikombinasikan dengan sistem asinkronus menggunakan Learning Management System (UNSUD) yang disingkat dengan LDIRU. MK ini menerapkan metode pembelajaran case-based learning, di mana dosen memberikan contoh kasus kepada mahasiswa. Lalu mahasiswa akan menerapkan pembelajaran mandiri dalam bentuk diskusi kelompok untuk menyelesaikan permasalahan dalam kasus tersebut. Penyelesaian kasus dapat merujuk pada jurnal internasional, jurnal nasional, maupun buku referensi. Saya selalu mengutamakan dan menjaga interaksi dengan mahasiswa, terutama saat pembelajaran tatap muka berlangsung. Dalam perkuliahan, saya secara aktif menanyakan feedback dari mahasiswa di tengah perkuliahan, seperti apakah mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan dengan baik dan memahami materi yang saya sampaikan. Kemudian, saya secara aktif menanyakan apakah mahasiswa memiliki pertanyaan, baik di tengah maupun di akhir perkuliahan. Selain itu, perkuliahan Psikologi Komunikasi menerapkan metode yang memungkinkan mahasiswa untuk menjalankan diskusi 2 arah antara mahasiswa dan dosen. Mahasiswa dapat secara aktif memberi pertanyaan maupun menanggapi hasil diskusi kelas. Adanya LMS LDIRU juga memberikan keleluasaan interaksi dosen dan mahasiswa dengan tersedianya forum. Saya selalu memanfaatkan tools forum dalam laman LMS LDIRU agar mahasiswa dapat secara bebas dan dalam bertanya di luar jam perkuliahan di kelas. Saya menyadari bahwa terkadang pertanyaan muncul saat sedang di luar kelas. Antar mahasiswa juga dapat secara aktif menjawab dan berdiskusi dalam forum LDIRU. Penilaian terhadap capaian pembelajaran mata kuliah diukur berdasarkan kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan ujian tengah semester, ujian akhir semester, tugas individu, dan case-based learning. Penilaian case-based learning memiliki komposisi terbesar, yaitu 35% dari total penilaian akhir. CBL terdiri dari asesmen, penyusunan makalah diskusi, pembuatan slide presentasi, dan performance presentasi dari mahasiswa. Selanjutnya, UTS 15%, UAS 25%, dan
tugas terstruktur, baik sifatnya individu ataupun kelompok, mencakup 15% penilaian, dan keaktifan baik di kelas maupun di forum LDIRU sebesar 10%. Komponen penilaian ini telah disepakati bersama oleh dosen dan mahasiswa di pertemuan pertama perkuliahan dalam kontrak pembelajaran. Penilaian bersifat adil, objektif, dan terbuka berdasarkan rubrik penilaian yang sudah disampaikan kepada mahasiswa. Rubrik penilaian serta RPS mata kuliah dapat diakses oleh mahasiswa di LMS Unsud atau LDIRU. Selanjutnya, saya akan memutarkan video perkuliahan mata kuliah Psikologi Komunikasi pada pertemuan kelima, yaitu mengenai atribusi dan emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah Psikologi Komunikasi, pertemuan kelima. Kita akan membahas terkait dengan atribusi dan emosi. Sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep belajar. Masih ingat nggak konsep belajar itu apa? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa disilahkan. Selesai. Silakan teman-teman presensi terlebih dahulu di Teraversa. Aman ya jaringan internetnya? Sudah? Oke. Kita masuk di topik kita hari ini, atribusi dan emosi. Pernah nggak teman-teman merasa kesal karena dosen itu terlambat datang ke kelas? Atau teman-teman kemudian langsung menjudgment teman kalian ya yang nggak pernah datang kelas dengan label anak malas. Nah, kalau pernah berarti tanpa sadar teman-teman itu sudah membuat atribusi, yaitu melihat penyebab ya atau motif seseorang itu melakukan kenapa tindakan tersebut. Nah, tapi apakah penilaian teman-teman itu benar? Belum tentu. Ya. Bisa jadi dosennya itu terlambat karena di jalanan tiba-tiba ada macet, ada kecelakaan yang menyebabkan macet parah. Atau teman kalian sedang menemani orang tuanya kontrol ke rumah sakit atau hal-hal yang lain yang membuat dia tidak bisa hadir. Tapi teman-teman dengan cepat langsung memberikan penilaian terhadap perilaku seseorang. Nah, fungsinya kita belajar atribusi dan emosi hari ini, kita akan menggali lebih dalam agar penilaian kita jauh lebih adil dan kita tidak mudah untuk menilai perilaku teman kita, orang-orang di sekitar kita. Kita akan belajar tentang apa sih definisi dari atribusi, jenis-jenisnya, ya kan? Kemudian bagaimana emosi itu berpengaruh ya dalam atribusi ini, dalam komunikasi. Kemudian bagaimana kita mampu mengidentifikasi bias dari atribusi atau bias atribusi. Dan kemudian terakhir kita akan menganalisis fenomena sosial terkait dengan teori atribusi. Pertama, apa sih atribusi itu? Atribusi ini saya ada yang di bold ya. Proses interpretatif. Ya, di situ apa sih yang diinterpretatif itu? Jadi perilaku orang yang berdasarkan dari budayanya, ya. Kenapa perilaku seseorang itu seperti itu? Kita bisa melihat dari budayanya. Terus kemudian pengalaman sebelumnya juga, ya. Kemudian kedua, bisa mengevaluasi atau proses mengevaluasi penyebab dengan mempertimbangkan ada 3 hal, ada 3 dimensi, yaitu konsistensinya, konsensusnya, dan terakhir distingsinya atau kekhasan. Ada lagi menurut Myers bahwa atribusi itu adalah bagaimana sih kita mampu untuk menjelaskan ya sebuah perilaku
seseorang, kemudian kita melabeli gitu ya, crediting gitu terhadap situasi atau posisi orang-orang tersebut. Jadi lebih bagaimana kita mampu memberikan alasan atau penyimpulan dari kenapa sih orang itu berperilaku seperti itu, apa sebabnya. Tidak langsung mudah menjudgment, oh ini kayak gini langsung, malas gitu misalnya. Kita tanpa melihat, oh kenapa dia berperilaku seperti itu, apakah memang dia itu terlahir dari budaya memang santai gitu ya, kenapa sih dia nggak satset gitu, dia lelet banget gitu misalnya. Nah sebelum kita sampai pada kata lelet, kita kan harus mengerti dulu, dia pengalaman sebelumnya atau memang dia dibentuk dari keluarga seperti apa, lingkungan seperti apa, yang nggak memungkinkan untuk ketika kita bertemu dengan orang baru, dia harus satu frekuensi gitu dengan kita, ya. Bisa jadi kita pelajari itu. Selanjutnya, jenis-jenisnya, ya. Sampai tadi paham ya pengertian atribusi itu apa? Jadi motif dari perilaku orang itu apa? Penyebabnya itu apa? Ya. Sekarang jenis-jenisnya. Jenis atribusi ini ada dua, internal dan juga eksternal. Kalau internal itu berkaitan dengan diri kita sendiri. Kemampuan kita, sikap kita, ya kan? Bagaimana usaha kita, terus kemampuan kita, ya. Bagaimana sih kita melakukan sesuatu, ya misalnya kenapa kita juara kelas berprestasi, itu mungkin dari memang effort kita lebih gitu daripada orang lain misalnya, ya itu dari segi internal. Tapi ada juga dari eksternalnya. Bisa jadi faktor keberuntungan, ya kan? Atau mungkin teman-teman viral ya, kalian itu pewaris atau apa? Nah, pewaris atau perintis. Nah, itu berarti faktor eksternalnya, ya kan? Terus kemudian situasi sosial, lingkungannya, keluarga dan sebagainya. Nah, ini ada dua. Sekarang kita lihat di dua kata ini ya, dua kalimat ini, sorry. Dia gagal karena soal ujian terlalu sulit. Internal atau eksternal? Eksternal. Faktor di kesulitan tugas, penyelesaian tugasnya. Jadi dia menyalahkan dari susah sih tugasnya gitu. Bukan kemudian menyalahkan kayaknya aku kurang belajar gitu. Usahaku kurang. Ya. Nah ini yang kedua, dia gagal karena dia tidak berusaha. Berarti internal. Tadi kita ke penjelasannya atribusi tadi. Ada 3 dimensi ya, konsisten, kemudian distingsinya, ya kan, konsensusnya, itu harus dipertimbangkan. Mari kita lanjut lagi, biar apa sih 3 dimensi itu ya. Nah, jadi ada 2 ya. Ada satu teori utamanya, karena memang Heider ini tokohnya ya, Fritz Heider itu tokohnya dari psikologi sosial. Jadi ketika apa sih atribusi itu, dia itu menentukan penyebab perilaku dari sifatnya. Jadi melihat sesuatu itu ya lihat internal atau eksternalnya. Nah kemudian muncullah model Kelly ini. Yang kemudian menilai penyebabnya itu dari 3 dimensi. Apa itu konsensus, konsistensi, dan distingsi itu? Kalau yang konsensus, itu lebih ke kemudian orang lain itu akan melakukan hal yang sama atau enggak. Kemudian konsistensi, ini terkait konsisten, ya. Ketika misalnya saya selalu seperti itu, berarti itu konsistensi yang tinggi. Oke, selanjutnya distingsi. Apa sih distingsi tadi? Kan kekhasan ya. Jadi lebih kepada ketika kita mengalami hal-hal yang menekan misalnya stres kita ya, itu akan kita perilaku kita apakah seperti itu, misalnya terkait dengan persoalan, itu kan dari persoalan putus cinta ya. Itu kan saya menangis gitu kan, menyalahkan orang lain gitu kan. Nah, apakah ketika saya mendapatkan masalah di keluarga atau kemudian perkuliahan saya itu saya juga lagi down, itu apakah saya juga menangis atau ya biasa aja. Selanjutnya terkait dengan kaitannya atribusi dan emosi. Jadi ada 3 tipe ya. Tindakan pertama, ketika atribusi itu internal atau berasal dari diri sendiri ya. Tadi ada apa aja? Effort, kemudian ability, power, desire, dan sebagainya tadi. Itu bertemu
dengan hasil positif. Apa itu hasil positif? Misalnya prestasi. Kemudian ada juga atribusi eksternal. Dari luar, ya, faktor keberuntungan, apa, situasi sosial tadi ya, kesulitan tugas, 3 hal itu tadi, bertemu dengan hasil negatif, misalnya jadi nggak lolos ujian ini atau nggak apa, kemampuan ya, emosi kalian cenderung akan kemudian ada empati. Jadi kalau eksternal kemudian ketemu dengan hasilnya negatif itu biasanya muncul empati, memahami. Kemampuan itu jauh akan lebih besar. Kemudian di sini ya, ini ada perilaku jelek ya. Apa coba gambar itu perilaku jeleknya apa? Itu di jalanan. Ya. Apa yang dilakukan itu? Oleng mobil depan tuh merah tuh. Ya enggak? Ya. Ugal-ugalan itu akan muncul kemana? Arah panah mana? Kalau muncul kata ugal-ugalan? Yang bawah. Ya. Jadi kita bicara tentang bias atribusinya. Yang namanya bias itu kan ada apa namanya ya, jadi campur ya, tidak objektif itu kan bias. Jadi penyimpangan berpikir saat membuat atribusi. Itu gimana sampai kemudian kita nggak bisa objektif dalam menilai perilaku orang atau bahkan diri sendiri gitu. Ya, itu ada 3 ya. Jadi yang pertama ada fundamental. Jadi di sini kalau fundamental lebih langsung sifat atau kepribadian seseorang. Oke, bias atribusi yang kedua yaitu terkait dengan self-serving bias. Jadi kita itu mengambil kredit atas keberhasilan. Jadi kalau kita sukses berarti karena usaha kita, yalah aku kan udah begadangan, udah apa misalnya. Tapi ketika gagal, itu situasinya yang disalahkan. Dan itu secara otomatis keluar. Nah, itu bias atribusinya yang membuat atribusi kita ya, penilaian kita terhadap perilaku itu baik untuk diri sendiri atau orang lain itu cenderung untuk tidak objektif. Ya. Oke, nah yang ketiga, actor observer bias, kita menyalahkan situasi untuk diri sendiri, tapi sifat untuk orang lain. Kayak tadi contohnya ketika yang presentasi tadi, ya kan? Jatahnya saya aja bilangnya dosennya bikin gugup, ya kan? Dosennya killer. Jadinya kitanya nggak maksimal presentasi, jadi gagal nilainya kecil misalnya. Saya rasa materi kita selesai di sini, ya. Ada pertanyaan teman-teman? Oke, 1, 2, 3 ya. Silakan dulu. Ya, baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya Karel Lagim, biasa dipanggil Karel. Saya izin bertanya Bu, bagaimana caranya kita tahu apakah kita sedang melakukan atribusi internal ataupun eksternal terhadap seseorang Bu? Kadang kita merasa kurang sadar ataupun nggak sadar, rasanya kayak cuma ikut perasaan saja begitu Bu. Oke, ya pertanyaan yang bagus. Sebenarnya cara yang paling sederhana adalah kemampuan kita ya untuk merefleksi pola pikir kita. Jadi kita harus melatih gitu. Melatih mampu melakukan refleksi terhadap pola pikir kita. Jadi kalau misalnya ada sesuatu perilaku orang lain, tiba-tiba kita menjudgment, oh dia pemalas gitu ya. Baik Bu, terima kasih. Saya Dia Jenglona Salsabila izin bertanya. Saya ingin tahu apa hubungan atribusi dan konflik antar pribadi nih Bu. Misalnya kayak di organisasi kampus atau misalnya di UKM gitu. Apakah ada hubungannya? Terima kasih. Oke. Pertanyaan bagus ya. Kalau konflik dalam organisasi itu pasti ada ya di semua tempat, bahkan di organisasi yang teman-teman ikuti di UKM ya kan, Hima, pasti ada konflik. Nah, kenapa konflik itu muncul? Itu biasanya karena ada atribusi negatif. Ya. Jadi kita menilai orangnya itu jelek. Ya, keliru lagi. Kayak misalnya nih, kan udah dibagi tugasnya kan masing-masing divisi, kamu nanti tugasnya ini atau kalian mau bikin kegiatan, nanti kamu ini ya handle bagian bikin apa. Tapi kok sehari kemudian nggak ada progres gitu kan. Kita harus tadi atribusi eksternal yang dikedepankan. Biar nanti muncul empati. Ya, empati memahami, karena pasti karena kamu ada yang lain, begitu.
Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu. Perkenalkan, nama saya Sofi. Di sini saya izin bertanya terkait bias atribusi ya. Apakah bias atribusi ini juga bisa terjadi di media sosial, misalnya seperti netizen yang kemudian menghujat atau mengomentari public figure begitu? Mungkin sekian, terima kasih. Nah, pertanyaan kritis. Kasih tepuk tangan dulu ya dari untuk semuanya nih. Jadi bias atribusi itu justru gudangnya di media sosial. Itu banyak sekali ya. Nah, ini ada 3 postingan yang saya ambil dari media sosial yang ada. Silahkan nanti teman-teman kelompok sini ya mengerjakan di kasus yang pertama nih, postingan yang pertama. Kerja dari pagi sampai malam, gaji UMR, tekanan mental tinggi, di luar negeri, kerja kasir aja bisa hidup layak. Nah, itu silahkan kalian gali ya. Bagaimana sih postingan ini terkait dengan model dari Kelly tadi. Dari konsensusnya, konsistensinya, situasi atribusi internal, eksternalnya itu seperti apa, silahkan kalian kaji ya. Oke, waktu habis teman-teman. 10 menit sudah berlalu. Saatnya presentasi. Silakan kelompok mana yang akan presentasi hasil diskusinya terlebih dahulu. Khususnya negara yang maju. Dan dari postingan ini dapat kita simpulkan bahwasanya ini memperlihatkan emosi negatif dari atribusi yang ada seperti itu. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, terima kasih Bu. Lalu mendapatkan kesimpulan bahwa yang bermasalah itu bukan dirinya, tapi sistem negara yang memang menurutnya buruk seperti itu. Nah, ini tuh menunjukkan yang namanya self-protective attribution, yang dimana sering muncul ketika hasil yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan ekspektasinya gitu. Meski begitu, ini adalah bentuk komunikasi publik yang penting karena menunjukkan bahwa atribusi ini bisa membentuk emosi kolektif dan mempengaruhi orientasi terhadap tindakan generasi muda. Nah, ketika atribusi negatif ini tidak diimbangi dengan harapan, maka bisa muncul sikap menjauh seperti terlihat dalam tagar kabur aja dulu seperti ini. Oke, sebelum kita akhiri di diskusi ini, tugas mempertajam ini, dan ternyata teman-teman sudah tajam ya. Ada volunteer kah yang untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau? Ya, silakan. Ya, mungkin saya Nida izin memberikan kesimpulan dari pembahasan kita hari ini. Dari pembahasan atribusi dan emosi ini saya menyadari bahwasannya yang kita rasakan itu ternyata dipengaruhi oleh banyak faktor dari sebuah peristiwa gitu. Ketika kita menyalahkan orang lain tanpa mencari tahu faktor di balik peristiwa itu terjadi, ternyata bukan hanya menghasilkan emosi negatif bagi diri kita, tetapi juga memperburuk komunikasi yang kita miliki dengan orang tersebut. Seperti itu mungkin Ibu. Oke, terima kasih Nida. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih untuk refleksinya ya. Dan satu yang perlu teman-teman ingat, semakin kita ya memahami atribusi eksternal dengan kemudian tadi hasil positif negatif, kita mampu untuk kemudian empatik, memahami. Itu akan kemudian mengurangi dari konflik-konflik yang bisa muncul gitu ya. Oke, terima kasih untuk refleksinya, dan ada satu pesan ya. Ada satu pesan yang ingin saya terus dengungkan terkait dengan 3 dosa besar ya perguruan tinggi, salah satunya dengan KS. Teman-teman bisa membedah itu dengan kemudian 3 dimensi dari Kelly. Ketika kalian entah itu menjadi korban atau bukan temannya korban ya ibaratnya. Kalian bisa melihat perilaku orang, motif orang, atribut motif orang ya kan. Ketika ada yang menunjukkan secara konsistensinya, secara konsensusnya,
ya mengarah pada tindakan, poin-poin. Kan banyak ya poin-poin dari kekerasan seksual. Tolong segera lapor ke Satgas dari FISIP ya. Mari kita ciptakan lingkungan FISIP ya, iklim akademik yang nyaman dan menyenangkan untuk kita belajar sehingga kita menjadi lulusan-lulusan yang profesional tanpa ada trauma-trauma yang dialami baik diri kita ataupun teman kita. Oke, terima kasih atas atensi teman-teman, semangat teman-teman. Sebelum saya akhiri, saya juga mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada bercandaannya, ya kan? Ada yang ya tanpa sengaja ya, ucapan saya itu menyakiti, saya mohon maaf. Jangan lupa silahkan teman-teman buka LMS Eldiru, akses semua materinya, ya kan? Dan kalau ada pertanyaan yang tiba-tiba muncul setelah perkuliahan, silahkan isi di forum untuk kita diskusikan lebih dalam lagi. Sampai ketemu di minggu depan, kita akan membahas tentang konsep kepribadian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Demikian video deskripsi dan pembelajaran untuk PDD UKTPT bidang pengajaran dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dosen dan para mahasiswa di jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Sudirman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.